Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua karena pada saat ini kita masih bisa hidup dan diberikan kenikmatan mendengar, melihat, dan merasakan. Sungguh suatu karunia yang sangat besar dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Untuk itu mari kita sama-sama untuk selalu senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang mulia ini. Kami dari kelompok 5 ingin melaksanakan sebuah presentasi yang berjudul tentang hukum Islam. Untuk memenuhi tugas ini yang diberikan oleh dosen Bapak Dr. Miftah Wangsada Nureja, SPDI, MPDI. Materi ini disusun oleh Rifki Fauzan Almar, Indah Fuzi Lestari, Melasari, dan saya yaitu Anjara Fauzan Maulana, dan satu lagi ada Abdul Manan Rizki. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Rifki Fauzan Almar. Silakan bisa dimulai. Terima kasih kepada Saudara Al Fauzan Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pokok pembahasan yaitu hukum Islam atau syariat bagian 1. Bab A itu adalah pengertian, bab B ruang lingkup, untuk bab 1 ibadah, dan bab 2 kalimat syahadat. Ini untuk reminder minggu yang lalu karena saling berhubungan dengan kelompok saya. Dalam sumber-sumber hukum Islam itu mengacu pada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Oke, untuk bab A, pengertian. Hukum Islam atau syariat menurut referensi Wikipedia, pengertiannya adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf. Mukallaf adalah orang yang sudah dapat dibebani kewajiban. Nah, dari situ yang diakui dan diyakini mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat Islam menurut istilah ialah hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi atau Rasulullah, baik yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun yang berhubungan dengan amaliyah. Sedangkan menurut bahasa syariat Islam ialah berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Hukum syariat menurut ulama ialah doktrin atau kitab syar'i yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah dan diperintahkan memilih atau berupa ketetapan takrir. Menurut ulama fikih, hukum syariat ialah efek yang dikehendaki oleh kitab syar'i dalam perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah. Hukum Islam atau syariat berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan Allah SWT yang wajib dituruti atau ditaati oleh seorang muslim. Ilmu-ilmu yang terdapat dalam syariat ini didefinisikan meliputi ilmu akidah atau keimanan, yang kedua ilmu fikih atau pemahaman manusia tentang tata cara ibadah, yang ketiga ilmu akhlak, kesusilaan atau tata cara berperilaku baik. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan beberapa kata syariah diantaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ja'alnaka ala syari'atim minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun. Yang artinya, kemudian kami jadikan
kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Maka itulah syariat itu, dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Quran surat Al-Jaziah ayat 18. Adapun ayat Al-Quran yang menyebutkan syariat sebagai berikut. Yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kaburu 'alal musyrikina man tad'uhum ilaihi Allahu yahtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib, yang artinya Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Quran surat Asy-Syura ayat 13. Untuk selanjutnya bab B, ruang lingkup, akan disampaikan oleh Anjar Al-Fauzan Maulana. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bang Rifki Fauzan Almar. Saya akan melanjutkan tentang ruang lingkup hukum Islam atau syariat menurut beberapa ulama. Menurut Ahmad Azhar Bashir, hukum Islam dibagi menjadi dua klasifikasi. 1. Hukum privat, hubungan manusia dengan Allah yang diatur dalam bidang ibadat atau hablum minallah. 2. Hukum publik, hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik bersifat perorangan maupun umum. Contoh, pernikahan, hukum waris, hukum perjanjian, ketatanegaraan, kepidanaan, peradilan, dan lain-lain. Kemudian ada menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, hukum Islam dibagi menjadi dua bidang, yaitu hukum ibadat, hukum-hukum yang berhubungan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, haji, bersuci dari hadas, dan sebagainya. 2. Hukum keluarga atau al-ahwal asy-syakhsiyah, hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, hubungan keturunan, nafkah keluarga, kewajiban anak terhadap orang tua, dan sebagainya. 3. Hukum muamalat, hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, gadai, hibah, dan sebagainya. Ada lagi yang keempat, yaitu hukum tata negara pemerintahan atau as-siyasah asy-syariah, hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara, seperti hubungan penguasa dengan rakyat, pengangkatan kepala negara, hak dan kewajiban penguasa dan rakyat timbal balik, dan sebagainya. 5. Hukum pidana atau al-jinayat, hukum-hukum yang berhubungan dengan kepidanaan, seperti macam-macam perbuatan pidana dan ancaman pidana. Yang keenam, yaitu hukum antar negara atau as-syair, hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara-negara lain, yang terdiri dari aturan-aturan hubungan pada waktu damai dan pada waktu perang. Dan yang ketujuh, yaitu hukum sopan santun atau akhlak al-adab, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan budi pekerti, kepatutan, nilai baik dan buruk, seperti mengeratkan hubungan persaudaraan, makan minum dengan tangan kanan, mendamaikan orang yang berselisih, dan sebagainya. Ruang lingkup hukum Islam menurut Amir Syarifuddin, hukum Islam dibagi menjadi dua bagian. 1. Hukum i'tiqadiyah,
Hukum yang mengatur hubungan rohania antara manusia dengan Tuhan dan hal-hal yang menyangkut dengan keimanan. 2. Hukum hulukiyah. Hukum yang menyangkut tingkah laku dan moral lahir manusia dengan kehidupan beragama dan bermasyarakat. 3. Hukum amaliyah. Hukum yang menyangkut hubungan lahirlah antara manusia dengan Tuhannya, dengan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya. Kemudian ada materi selanjutnya yaitu tentang ibadah yang akan dilanjutkan oleh Indah Fuzi Lestari. Selamat. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pengertian tentang ibadah. Ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab, yaitu ibadah. Dalam terminologi bahasa Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini memiliki arti. Ada 3 arti. Yang pertama, perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Yang kedua, segala usaha lahir dan batin yang sesuai perintah agama yang harus dituruti pemeluknya. Yang ketiga, upacara yang berhubungan dengan agama. Adapun ibadah menurut Islam disiratkan di dalam Al-Quran. Pengertian ibadah dapat ditemukan melalui pemahaman bahwa yang pertama, dalam ajaran Islam, manusia itu diciptakan untuk menghamba kepada Allah, atau dengan kata lain beribadah kepada Allah terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 51. Yang kedua, manusia yang menjalani hidup beribadah kepada Allah itu tiada lain manusia yang berada pada Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus, terdapat di dalam surah Yasin ayat 36. Yang ketiga, sedangkan manusia yang berpegang teguh kepada apa yang diwahyukan Allah, maka ia berada pada Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus, terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat 43. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Abdul Manan Ariski. Materi selanjutnya yaitu kalimat syahadat. Syahadat disebut juga dengan syahadatain karena terdiri dari 2 kalimat. Dalam bahasa Arab, syahadatain berarti 2 kalimat syahadat. Kalimat pertama merupakan syahadat at-tauhid dan kalimat kedua merupakan syahadat ar-rasul. Kedua kalimat tersebut adalah kalimat pertama asyhadu alla ilaha illallah, artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Kalimat kedua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya, makna syahadat, pengakuan tauhid. Seorang muslim hanya mempercayai Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan tiada Tuhan yang lain selain Allah. Seorang muslim memantapkan diri untuk menjadikan hanya Allah sebagai tujuan, motivasi, dan jalan hidup. Pengakuan kerasulan. Dengan mengikrarkan kalimat ini, seorang muslim memantapkan diri untuk meyakini ajaran Allah yang disampaikan melalui seorang Rasul Allah yaitu Muhammad. Arti la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah sebenarnya mengandung 2 makna, yaitu makna penolakan dan bantahan terhadap segala bentuk sesembahan, baik dewa maupun Tuhan selain Allah, dan makna penegasan bahwa gelar Tuhan ialah dewa atau sembahan hanya milik Allah. Materi selanjutnya, kandungan dan syarat syahadat. Kandungan syahadat yaitu ikrar, sumpah, janji, dan kesaksian. Ikrar, pernyataan seorang muslim mengenai keyakinannya. Sumpah, seorang yang bersumpah berarti ia bersedia menerima akibat dan risiko apapun. Janji, setiap muslim adalah orang-orang yang berjanji setia untuk mendengarkan dan taat dalam segala keadaan terhadap semua perintah Allah. Kesaksian, setiap muslim menjadi saksi atas sumpah dan janji yang dinyatakannya. Syarat syahadat.
pengetahuan, keyakinan, keikhlasan, kejujuran, keimanan, penerimaan, dan ketundukan. Kesimpulan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam berarti norma-norma atau ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti atau ditaati oleh seorang muslim. Dalam ruang lingkupnya, Mustafa Ahmad Az-Zarqa mengemukakan beberapa hukum aspek ke dalam 7 bidang, yaitu yang pertama, hukum-hukum yang berhubungan dengan peribadatan. Yang kedua, hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan keluarga. Yang ketiga, hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat. Yang keempat, hukum-hukum yang berhubungan dengan tata kehidupan bernegara. Yang kelima, hukum-hukum yang berhubungan dengan kepidanaan. Yang keenam, hukum-hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara lainnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, hukum-hukum yang berhubungan budi pekerti. Lalu, ibadah. Ibadah adalah semua yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi dalam rangka menggunakan Allah dan mengharapkan pahalanya. Syahadat. Syahadat merupakan rukun Islam pertama dan syarat masuk Islam, yang memberikan kesaksian bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan bersaksi bahwanya Rasulullah adalah utusan Allah yang diturunkan ke bumi untuk menyampaikan risalah dan syariat Islam. Alhamdulillah kita sudah mencapai pada penghujung bagian presentasi. Demikian presentasi agama Islam dari kelompok 5 mengenai hukum Islam atau syariat, pengertian, ruang lingkup, ibadah, dan syahadat. Mohon maaf jika ada tulisan kata-kata yang masih belum atau tidak sesuai dengan semestinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.